Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan belajar firman Tuhan dalam ibadah pagi ini. Kita ambil dari kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim ayat 8, pasal 8 ayat 4 sampai 9. Sebelum kita membaca dan meneruskan dan membahas ini, mari kita akan berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang padamu pagi ini Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih kalau Engkau telah memberkati. Di dalam ibadah pagi ini kami ingin belajar firman Tuhan dan pengalaman daripada orang-orang yang ada di dalam perjanjian lama ini Tuhan, sehingga kami mendapatkan kekuatan dan arahan pengalaman hidup mereka sehingga dia dapat mengakhiri dengan baik Tuhan. Demikian juga kami Tuhan pada saat ini ingin belajar firman-Mu, tolong Tuhan cukup memberkati, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan sama-sama mendapatkan berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pagi ini. Amin. Ya, kami mohon Pak Rianto untuk membacakan dalam Hakim-Hakim 8 ayat 4 sampai 9. Hakim-Hakim 8 ayat 4 sampai dengan 9. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan 300 orang yang bersama-sama dengan dia, meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Dan berkatalah ia kepada orang-orang Sukot, tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini, sebab mereka telah lelah, dan aku sedang mengejar Zebulun dan Salmunna, raja-raja Midian. Tetapi jawab para pemuka di Sukot itu, sudahkah Zebulun dan Salmunna itu ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu? Lalu kata Gideon, kalau begitu, apabila Tuhan menyerahkan Zebulun dan Salmunna ke dalam tanganku, aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri, padang gurun dan onak. Maka berjalanlah ia dari sana ke Penuel, dan berkata demikian juga kepada orang-orang Penuel. Tetapi orang-orang itu pun menjawabnya seperti orang-orang Sukot. Lalu berkatalah ia juga kepada orang-orang Penuel, apabila aku kembali dengan selamat, maka aku akan merobohkan menara ini. Ya, dari pembacaan firman Tuhan tadi, latar belakang bagaimana Gideon itu diremehkan. Gideon itu dikecilkan, istilahnya direndahkan. Tapi pada kesempatan pagi ini saya mengajak pada saudara, pernahkah saudara diremehkan atau dilecehkan, bahkan direndahkan oleh orang lain, seperti pengalaman hidup Gideon? Tapi bagaimana Gideon menyikapi hal itu terjadi dalam hidupnya? Pagi ini kita akan belajar bersama-sama. Paling tidak ada 4 hal lah bagaimana kita menyikapi jika kita mengalami suatu, yaitu kita dibully, diremehkan, bahkan direndahkan dan sebagainya. Itu akan menjadi pengalaman kita supaya kita tidak ada kepahitan dalam hidup, supaya kita tidak ada luka hati kita, batin kita kepada seseorang. Kita belajar daripada firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar bersama-sama. Yang pertama, belajar dari pribadi yang diremehkan, yaitu Gideon, yaitu Hakim-Hakim 8 ayat 4 sampai 9. Itu memberikan suatu pembelajaran bagi kita bagaimana mereka mendapatkan suatu luar biasanya. Lebih jelas lagi, tolong Pak Yanto kembali baca ayat 6 7-nya sampai 7. Hakim-Hakim 8 ayat 6 sampai dengan 7. Tetapi jawab para pemuka di Sukot itu, sudahkah Zebulun dan Salmunna itu ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu? Lalu kata Gideon, kalau begitu, apabila Tuhan menyerahkan Zebulun dan Salmunna ke dalam tanganku, aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri, padang gurun dan onak. Ya, itulah pernyataan Gideon pada waktu diremehkan. Untuk hal-hal yang luar biasa ini, Gideon memberikan suatu jawaban yang luar biasa, hikmat dari Tuhan, sehingga dia tidak menyakiti orang yang meremehkan, tapi justru dia memberikan suatu teguran yang luar biasa bagi Gideon yang diremehkan itu. Nah, inilah poin yang pertama, yaitu bahwa kita perlu belajar daripada pribadi Gideon, tidak mengkanter, menyerang atau melawan, tapi justru dia memberikan nasihat yang memiliki hikmat yang luar biasa.
Poin yang kedua, jika mendapatkan kita dibully atau diremehkan, yaitu kita belajar dengan Yefta sekarang. Kalau yang pertama tadi dengan Gideon, sekarang dengan Yefta. Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 3. Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai dengan 3. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan Sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Ya, inilah pengalaman Yefta. Dia diremehkan bukan dari orang lain, justru dari saudaranya sendiri. Tapi apa? Yefta menerima dengan baik dan dia tidak sakit hati dan dia mencari aman, boleh dikatakan pada saat itu, supaya tidak berantem dengan saudara-saudaranya. Dia milih pindah ke tempat yang lain dan mencari aman, dan situ dia bergumul dengan Tuhan. Nah, ini jika kalau kita mendapatkan satu hal, mungkin kita dikecilkan, diremehkan kepada orang lain, mari kita belajar seperti Yefta ini, tidak melawan Daud. Nah, yang ketiga perlu kita belajar juga dari Daud. Yang pertama tadi dari Gideon, yang kedua dari Yefta, yang ketiga sekarang yaitu dari Daud. 1 Samuel 16 ayat 12 sampai 13. 1 Samuel 16 ayat 12 sampai dengan 13. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Ramah. Ya, ini pengalaman Daud. Dia diremehkan oleh ayahnya sendiri. Ya, dia dianggap masih seperti anak kecil yang masih kemerah-merahan, bahkan dia lainnya jadikan prajurit perang dan sebagainya, tapi justru dia suruh mengembalakan domba ayahnya ini. Ini merupakan satu hal yang seakan-akan tidak diperhitungkan oleh orang tuanya sendiri. Ini sangat menyakitkan sebenarnya, tetapi Daud, bagaimana sikap Daud? Daud tidak sakit hati, tetap menghormati kepada orang tuanya dengan baik. Nah, dari ketiga hal, yaitu kita belajar kalau kita diremehkan orang lain atau siapapun yang terjadi dalam hidup kita, belajar dengan Gideon. Gideon sangat luar biasa, dia cukup memberikan satu teguran dengan hikmat yang luar biasa. Dengan Yefta di Hakim-Hakim 11, dia diremehkan oleh saudara-saudaranya, dia tidak sakit hati, tetapi dia mencari aman bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, Daud diremehkan oleh orang tua, tapi dia tidak sakit hati meskipun dia tidak diperhitungkan dalam keluarga, tapi Daud tetap memiliki yaitu keyakinan iman yang luar biasa kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, cara untuk mengatasi yaitu percaya kepada Tuhan, bahwa hidup kita ini tidak bergantung kepada mereka, tapi bergantung kepada Tuhan karena Tuhan menyertai. Pak Yanto tolong bacakan dalam Lukas 8. Injil Lukas 8 ayat 7. Lukas 8 ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan membibitnya sampai mati. Ini ayat 11-nya. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Ya. Jadi kita percaya segala sesuatu tadi dalam perumpamaan benih, ada yang jatuh di semak duri, ada yang di batu, tetapi kalau Tuhan memberikan akan menjadikan hasil yang luar biasa. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau kita diremehkan, direndahkan, dibuli oleh orang lain, jangan sekali-sekali melawan, jangan sekali-sekali mendoakan mereka tidak baik. Justru kita harus berbuat baik dan mendoakan mereka supaya dia lebih baik dan mendapatkan satu di dalam kehidupan kita. Nah,
Dari cara itu kalau kita diremehkan, direndahkan itu sebenarnya ada segi positifnya bagi kita apa? Supaya kita bisa koreksi diri, ya. Supaya kita bisa koreksi diri. Matius 5 ayat 13, Yanto. Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan dihujat orang. Ya. Jadi kalau kita itu diremehkan, dibully atau direndahkan orang lain, kita sadar bahwa kita itu ada pilihan Allah. Allah punya maksud kita dipilih supaya menjadi terang. Kalau dalam Matius tadi artinya kita apa? Bisa koreksi dalam diri kita bahwa kita itu ada kekuatan, ada kemampuan yang luar biasa yang ditaruh oleh Tuhan dalam hidup kita supaya hidup kita itu menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin kita tidak tahu pada saat tertentu, tetapi Tuhan punya maksud yang luar biasa di dalam hidup kita supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Nah, pagi ini kita belajar 4 hal yang pengalaman orang-orang yang diremehkan oleh orang lain, baik dari saudaranya sendiri, dari masyarakat sekitarnya maupun oleh orang tuanya sendiri. Ini menjadi pengalaman yang sangat luar biasa, tapi caranya mempercayai pada Tuhan bahwa Tuhan menyertai dalam hidup kita dan Tuhan memilih kita ini supaya menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin kita tidak sama dengan mereka, tetapi kita akan ada kelebihan di mata Tuhan, akan diperlihatkan kepada orang-orang yang pernah meremehkan atau merendahkan dalam diri kita masing-masing. Nah, dalam firman Tuhan ini saya akhiri dengan kesaksian. Pada waktu saya melayani Tuhan, saya pernah diremehkan oleh teman, diremehkan oleh orang-orang di sekitar kita pada saat itu, ya. Karena tahu latar belakang hidup saya adalah tidak benar, mana mungkin Tuhan mau pakai. Nah, tapi benar, tapi saya tidak menerima mereka dengan negatif, tapi saya jalani dengan baik. Yang penting saya melayani Tuhan saja. Apa yang saya lakukan hanya untuk kepentingan urusan Tuhan. Betul, lama-lama orang itu malu sendiri, bahkan sampai sekarang pun dia mau ketemu saya itu rasanya berat hati. Karena apa? Rupanya merintis salah satu pelayanan atau gereja di desa itu tidak gampang. Tapi setelah melihat hasil yang pernah dulu saya lakukan, mereka adalah merasa berdosa dan merasa malu, bahkan melalui saudaranya dia minta ampun dan sebagainya. Terus justru saya tidak mikirkan apa-apa kepada kalian, tetapi kenapa kalian justru mikirkan sendiri? Artinya apa? Saya itu bisa tidur nyenyak, tetapi orang yang dulu merendahkan dan meremehkan malah nggak bisa tidur nyenyak. Nah, inilah yang perlu kita ketahui bersama-sama. Kalau kita pernah mengalami satu, dilecehkan orang, dihina orang, direndahkan orang, bersikaplah seperti Gideon, seperti Yefta, seperti Daud, akan menjadi berkat, bahkan menjadi satu hal dengan luar biasa dipakai oleh Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami datang pada pagi ini Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih kalau kami boleh belajar pengalaman pribadi daripada Gideon, Yefta, Daud yang diremehkan oleh saudara-saudaranya, yang diremehkan oleh orang tua, bahkan masyarakat sekitarnya. Tetapi ketiga tokoh ini memiliki suatu kehidupan yang bergantung kepada Tuhan dan mempercayakan pada Tuhan, sehingga di baliknya justru menjadi berkat dan menjadi terang di dalam lingkungannya pada saat itu Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami kadang-kadang secara manusia kami tidak mampu Tuhan, tetapi kami percaya bahwa ini diizinkan oleh Tuhan. Tuhan punya maksud yang indah di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari sekali lagi kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pagi ini dan sekaligus untuk menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami sekali lagi datang kepada Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan kalau Engkau telah memberkati rangkaian ibadah minggu pagi ini. Tuhan terus memberkati, khususnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Oh Tuhan, Kau singkirkanlah COVID yang ada di dunia ini, khususnya di Indonesia. Tolong Tuhan Yesus supaya kami bisa bergerak, bisa memuji kembali kepadamu di rumah Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, baik keluarga mereka masing-masing, anak cucu menantu. Tolong Tuhan juga akan memberkati keberadaannya Tuhan. Kau jagai, jauhkan dari virus yang ada di sekitar kami ini Tuhan. Dan Kau cukupkan ke segala kebutuhan dan keperluan mereka, karena situasi yang seperti ini sangat sulit secara ekonomi Tuhan. Tapi kami percaya
penyertaan dan pemeliharaan Tuhan itu terus terjadi dan melingkupi seluruh jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami tidak tahu jemaat-Mu yang mengalami sakit atau mengalami hal-hal apapun yang dirasakan yang tidak sesuai dengan harapannya, meskipun tidak kami sebut namanya, tolong Tuhan Yesus akan memberkati di mana mereka berada Tuhan. Khususnya pada pagi ini yang mengikuti ibadah, tolong Tuhan Yesus akan memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengakhiri ibadah pagi ini. Sebelumnya kami mohon berkat-Mu Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita mohon berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai hidup saudara, keluarga saudara saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Doksologi.